Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyah fil alam. Tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa saat kita tertunda, kita dapat sama-sama belajar lagi, sama-sama mencarti iman kita lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kali ini kita akan masuk ke chapter strike page. Nah, apa yang maksud strike page di sini? Yang saya maksud di sini adalah istiqomah. Karena kemarin kita udah belajar tentang iman dan apa pengaruhnya iman dalam kehidupan kita, sehingga menggerakkan hati kita untuk kembali kepada Allah. Namun ternyata itu saja tidak cukup. Karena setelah kita berhijrah, semuanya yang kita lalui ternyata masih ada ujian lagi. Ternyata hijrah bukanlah akhir dari perjalanan kita, bukanlah akhir dari segalanya, bukan akhir dalam tahap memperbaiki diri kita. Justru itu adalah awal, adalah sebuah pintu bagi diri kita yang baru. Justru ketika kita berhijrah, kita mendapatkan semua kesulitan baru, ujian-ujian yang baru, begitu terus. Nah, kita tahu ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang siddiqun, sahabat Nabi yang paling soleh, yang paling taat. Tapi beliau sendiri merasakan takut. Kita nggak tahu gejolak apa yang ada di dalam hatinya. Bukan berarti orang beriman yang seperti kemarin menjelaskan itu gak merasakan takut, gak merasakan gelisah, gak merasakan apalah seperti itu. Abu Bakar aja ngerasa takut ketika ngumpet di Gua Sur, hampir ditemukan sama orang kafir Quraisy. Apa kata sehingga Nabi Muhammad harus menenangkan Abu Bakar dengan perkataan la tahzan innallaha ma'ana. Baru tenang Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, jangan ragu, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Atau malah Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad itu meninggal, Umar menjadi orang yang paling ngejerit-jerit, orang yang paling gak menerima dengan kenyataan bahwa orang yang paling dicintainya siapa? Nabi. Itu Umar. Apalagi kita ya. Maka kita tahu ya, justru tingkat keimanan itu juga menjadi tingkatan dari ujian kehidupan. Nabi pernah berkata, orang yang paling besar ujian kehidupannya itu para nabi, karena tingkat keimanannya paling tinggi. Begitu. Maka orang yang beriman juga gak bakal lepas dari namanya ujian, gak bakal lepas namanya cobaan. Begitu. Tapi apa bedanya? Mereka itu recovery hatinya cepat, lebih cepat tenang lagi. Ketika langsung tenang lagi. Gak butuh lama. Maka dari itu kita memerlukan namanya keistiqomahan. Istiqomah. Kita dituntut untuk istiqomah. Straight path. Lalu apa itu istiqomah? Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah hal pendirian kuat atau teguh pendirian, dan alif merupakan gambaran tersendiri dari istiqomahnya tegak gitu. Sedangkan dari Kabus KBBI, istiqomah berarti sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Adapun menurut istilah istiqomah adalah tetap dalam pendirian, yaitu ketetapan hati untuk selalu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik atau berketetapan hati
tekun dan terus-menerus menggiatkan usahanya untuk mencapai apa yang dia tuju. Sedangkan dalam Islam, istiqomah secara spesifik adalah sebuah komitmen dan konsisten dalam tauhid, ibadah, dan akhlak. Istiqomah dapat berarti lurus, benar, dan tetap pendirian. Tetap pendirian atas suatu keyakinan, yakni kebenaran ajaran Allah dan Nabi-Nya, dan melaksanakan segala ketentuannya. Orang yang istiqomah selalu kukuh dalam menjaga akidahnya dan tidak akan goyang keimanannya dalam menjalani tantangan hidup. Pengertian ini digambarkan dalam surat Fussilat. Ketika Allah mengabarkan orang yang istiqomah, di surat ini dikatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka meneguhkan pendirian mereka beristiqomah akan perkataan mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka mereka akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Terus yang itunya apa lagi? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah dan para malaikat-malaikatnya akan jadi pelindung bagi orang-orang yang beristiqomah, baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat. Insya Allah. Ada juga hadis dari Rasulullah atas pertanyaan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ketika itu Sufyan bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada muslim, kepada selain dirimu. Lalu Rasulullah menjawab, ucapkanlah kul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sumastaqim, lalu beristiqomahlah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah tadi? Tegak lurus. Amantu billah, kalau misalkan kita udah dapat hidayah, udah diketuk hatinya sama Allah, sumastaqim. Apapun ujiannya, apapun hidupnya, istiqomahnya. Allah yang bilang sendiri, Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kita adalah pelindung-pelindung kamu di kehidupan dunia dan akhirat. Allah Akbar. Tapi secara umum istiqomah itu terbagi menjadi 3, istiqomah lisan, hati, dan jiwa. Semuanya perlu diistiqomahkan. Ada seorang sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kalau saya beriman kepada Allah dan engkau, dan saya berjuang untuk Islam, apa keuntungan yang akan saya dapatkan? Kata Rasul, apa? Di dunia kamu akan bahagia, dan di akhirat kamu akan mendapat surga. Bahagia yang Nabi kita jaminkan itu bahagia, bukan lepas dari ujian ya, bahagia. Dan di akhirat akan mendapatkan surga. Sahabat itu berkata, wahai Rasul, 2 hal itu sudah cukup bagi saya. Apalagi kalau misalkan 2 itu udah dipunyai bagi diri kita, apalagi yang kurang gitu. Banyak orang yang kaya, yang gini-gini, yang istilahnya segala ada lah, tapi gak pernah bahagia hidupnya. Gak ngomongin siapa-siapa,
Ini realnya ya. Mereka masih mencari kebahagiaan fana. Tapi banyak orang yang gak punya apa-apa justru bahagia. Kenapa? Dan Rasul menjamin kalau kita bisa istiqomah, kita bakal dapetin kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan surga. Lantas perkataan siapa yang paling jujur? Perkataan siapa yang paling benar? Perkataan siapa yang paling dapat dipercaya selain Allah dan Rasulnya? Manakala seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mula-mula ia akan melepaskan diri dari ujian tersebut. Jika tidak berhasil, maka hamba itu akan meminta pertolongan kepada orang lain yang kuat seperti raja-raja, hartawan, penguasa, dan lain sebagainya. Ketika tidak berhasil juga, maka ia akan menghadap Allah dengan memohon, dengan meratap, dengan memelas-melas, minta pertolongan kepada Allah. Selagi ia mampu menolong dirinya sendiri, ia tidak akan meminta bantuan orang lain. Selagi orang lain dapat menolong dia, maka ia tidak akan meminta kepada Allah. Itu tabiat manusia. Jika ia tidak kunjung dapat pertolongan dari Allah, maka ia akan terus meratap, memohon, bermunajat kepada Rabb-Nya dengan penuh harapan dan kecemasan. Takut-takut Rabb-Nya tidak menerima semua ratapan dan doanya. Dan sebelum ia terlepas darinya semua hasrat keduniawian. Begitu. Tapi ketika saat ia udah terlepas dari semua hasrat keduniawian, maka ia dapat melihat pertolongan Allah yang datang kepadanya, berupa keputusannya, berupa takdirnya. Dalam peringkat ini, yang tampak olehnya adalah semua kerja Allah, sehingga tertanamlah ketauhidan di dalam hatinya, bahwa semuanya di tangan Allah. Ia sudah ridho dengan semua keputusan Allah, baik buruknya semuanya ada di tangan Allah. Jalan hidupnya ia mengetahui bahwa semuanya atas izin Tuhannya yang maha sayang padanya. Kita itu gak lebih dari seorang bayi yang berada di pangkuan ibunya, gak punya daya apa-apa, lemah. Selalu mengiringi setiap langkah hidup kita. Allah ada selalu untuk kita. Bahkan kalau menurut kita itu adalah sebuah kejelekan, kita nggak tahu grand design apa yang ada di belakangnya. Kita sering banget mengharapkan disegerakan pertolongan Allah. Padahal istilahnya kalau Allah memberikan kita pertolongan, kalau Allah memberikan kita misalkan Allah bisa bantuin kita sekarang aja, sekarang juga bisa. Tapi kalau kita sabar aja sedikit, itu pasti bakal lebih indah. Semua akan kebuka pada saatnya. Ketahuilah bahwa agama ini hanya terdiri dari dua perkara. Yang pertama, melakukan semua perintah Allah, dan kedua, menjauhi larangannya. Semua orang dapat mengerjakan perintahnya, tapi meninggalkan maksiat adalah perkara yang dapat dilakukan oleh para sindikun. Terlebih dalam menjalankan kewajiban, itu terdapat rukhsah, terdapat keringanan sesuai kemampuan kita. Contoh, sholat kita nggak bisa sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh pakai isyarat. Tapi kalau misalkan meninggalkan hal-hal yang haram, contoh minum minuman keras, itu nggak ada rukhsahnya. Maka jangan sampai semua hidayah yang Allah berikan kepada kita, semua hal yang Allah telah tunjukkan kepada kita, kalau hati kita udah diketuk sama hidayah Allah, jangan ditolak. Ambil, walaupun nanti kedepannya ngerasa sulit, Allah yang bakal jadi pelindung bagi kita. Mari kita kembali membicarakan obat dari penyakit yang jika berkesinambungan akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba. Termasuk perkara yang seharusnya diketahui, bahwasanya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat, kerugian, tidak mungkin dan tidak dapat dielakkan. Mudaratnya bagi
Hati seperti mudorot yang ditimbulkan racun bagi tubuh. Itu memiliki tingkatan yang beragam. Adakah kehinaan serta penyakit dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Bukankah dosa dan maksiat menyebabkan ayah dan ibu kita, Adam dan istrinya Hawa, dikeluarkan dari surga negeri dengan penuh segala kenikmatan dan kelezatan, keindahan, kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, dan musibah, tempatnya ujian, yaitu bumi? Bukankah dosa telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, sekaligus menjadikannya terusir, terlaknat? Kondisi lahir dan batinnya pun diubah menjadi buruk rupa, lebih buruk dari sebelumnya. Lahirnya dijadikan sejelek-jeleknya dan seburuk-buruknya rupa, sedangkan batinnya dijadikan lebih jelek, lebih buruk daripada lahirnya. Kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh, rahmat berubah menjadi laknat, keindahan menjadi kejelekan, surga menjadi neraka yang berkobar-kobar, iman menjadi kekufuran, pertolongan menjadi permusuhan, penentangan dan gema, tasbih, tahlil dan pertolongan menjadi permusuhan. Semuanya. Apa juga yang menyebabkan itu? Itu adalah dosa. Hinalah iblis di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya dan jatuhlah posisinya dalam pandangannya. Kemarahan dan kemurkaan Rohnya menimpa kepada iblis selama-lamanya. Ia yang awalnya menjadi pemimpin bagi para malaikat, akhirnya ia menjadi pemimpin bagi orang-orang fasik dan pelaku kejahatan. Bukankah karena dosa menyebabkan penduduk bumi tenggelam seluruhnya hingga menutupi puncak-puncak pegunungan? Ibnu Abi Dunya mengabarkan dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, ketika Nabi Daud melakukan kesalahan, Nabi Daud berdoa, "Wahai Rob, ampunilah aku." Allah berfirman, "Aku telah mengampunimu. Aku menetapkan aib tersebut kepada Bani Israel." Nah, lantas Nabi Daud bertanya, "Wahai Robku, bagaimana itu terjadi sedangkan Engkau maha bijaksana dan maha adil, tidak menzolimi seorang pun? Aku yang melakukan kesalahan, tapi mengapa Engkau menetapkan aibnya kepada selain diriku?" Allah pun menjelaskan, "Sesungguhnya mereka tidak segera mengingkari perbuatanmu ketika kamu melakukan kesalahan." Coba jangan mau menukarkan semua hidayah-hidayah itu yang udah kita dapatkan. Gak semua orang bisa seperti itu. Justru ada orang yang harus muter dulu untuk mendapatkan hidayah. Kita udah dikasih sama Allah. Contohnya begini, rata-rata dari kita itu udah jadi muslim, udah jadi Islam sejak lahir. Sedangkan banyak orang di luar sana itu mau jadi muslim aja, mau mencari kebenaran aja itu harus benar-benar para mualaf bisa di luar sana. Bahkan ketika mereka masuk Islam, mau masuk Islam aja itu ujian berat dari keluarganya, dari semua masyarakatnya yang dulu seagama dengan mereka. Mereka cuma ingin mendapatkan kebenaran. Nah, kita yang udah dapat dari dulu gitu. Ya. Lastu biasa minkum wa lastu bi khair minkum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.